Hai, berjumpa lagi bersama saya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai jenis-jenis kopling dan mekanisme penggerak pada kopling. Supaya kalian paham, maka simak video ini sampai habis. Secara umum, kopling terdiri dari berbagai macam jenis kopling, bergantung pada jenis dan fungsinya masing-masing. Yang pertama, yaitu ada kopling berdasarkan kondisi pelumasnya, yaitu ada kopling basah dan ada kopling kering. Di mana kopling basah sendiri, dia memerlukan sebuah cairan oli untuk merendam kopling itu sendiri. Kemudian yang kedua ada kopling kering, di mana kopling kering ini tidak boleh terkena oleh oli, karena jika terkena oli maka kopling ini akan menjadi selip. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan cara kerjanya. Berdasarkan cara kerjanya, kopling dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada kopling gesek, ada kopling fluida, ada kopling magnet. Di mana kopling gesek ini bekerja dengan ditekan oleh plat menekan sehingga menimbulkan gaya sebuah gesekan. Yang kedua yaitu ada kopling fluida, di mana kopling ini bekerja dengan memanfaatkan fluida dalam kerjanya. Kemudian yang berikutnya yaitu ada kopling magnet, di mana kopling magnet ini memerlukan listrik untuk sistem kerjanya pada kopling. Kemudian berdasarkan jumlah platnya, kopling dibagi menjadi 3, yaitu ada kopling plat tunggal dan ada kopling plat ganda. Di mana kopling plat tunggal ini yaitu hanya memiliki 1 plat saja. Kemudian kalau plat ganda yaitu memiliki berbagai susunan plat dalam sebuah kopling. Nah, itulah macam-macam jenis kopling. Kemudian pada mobil sendiri biasanya menggunakan kopling dengan jenis kopling kering, kemudian cara kerjanya yaitu dengan cara kerja gesek, dan kemudian biasanya hanya memiliki 1 plat saja. Berdasarkan prinsip kerjanya, kopling dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada kopling manual, yang kedua ada kopling otomatis. Di mana kopling manual ini dikendalikan langsung oleh pengemudi secara manual, maka pengoperasian langsung memanfaatkan pedal kopling. Kemudian pada kopling otomatis ini bekerja secara otomatis. Nah, kopling otomatis ini biasanya disebut dengan torsi converter, di mana cara kerjanya yaitu dengan mengendalikan 2 buah baling-baling yang ada pada torsi converter, di mana pada tengah 2 baling-baling itu ada sebuah reaktor. Nah, reaktor inilah yang nantinya akan mengendalikan daripada kerja kopling otomatis. Karena kopling otomatis ini atau torsi converter ini biasanya memanfaatkan sebuah ATF, automatic transmission fluid. Nah, maka reaktor ini yang mengendalikan cairan tersebut untuk mengendalikan daripada baling-baling pada sebuah torsi converter untuk meneruskan putaran ke putaran transmisi pada transmisi otomatis. Berdasarkan prinsip penggeraknya, kopling dibagi menjadi 2, yaitu ada kopling mekanis dan ada kopling hidrolis. Di mana kopling mekanis sendiri memanfaatkan sebuah kabel baja untuk mengendalikan sebuah kopling. Kemudian pada kopling hidrolis mengendalikan sebuah fluida atau minyak kopling untuk mengendalikan sebuah kerja kopling. Kelebihan daripada kopling mekanis yaitu yang pertama, harganya lebih murah. Yang kedua, konstruksinya lebih sederhana. Yang ketiga, perawatannya lebih mudah. Kemudian ketika menggunakan kopling hidrolis, kelebihannya adalah yang pertama, pedal kopling terasa lebih ringan. Kemudian yang kedua, respon kopling sendiri lebih cepat. Yang ketiga, yaitu master silinder sendiri bisa ditempatkan sesuai dengan posisi atau keadaan yang longgar. Nah, berikut ini adalah kopling mekanis.
di mana kopling mekanis sendiri memanfaatkan sebuah kabel baja untuk penggerak. Maka kabel baja ini akan bekerja ketika pedal kopling ditekan oleh pengemudi. Maka ketika pedal kopling ditekan oleh pengemudi, kabel baja ini akan bergerak mendorong sebuah release fork. Kemudian ketika release fork ini terdorong, maka akan mendorong sebuah release bearing. Dan release bearing inilah yang nantinya akan mendorong sebuah pegas diafragma. Ketika pegas diafragma terdorong, maka plat penekan akan bekerja sehingga kopling bekerja untuk menghentikan daripada putaran mesin. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu ada kopling hidrolis, di mana perbedaan antara kopling mekanis dan kopling hidrolis sendiri memanfaatkan sebuah master cylinder, di mana master cylinder ini terbagi menjadi dua, yaitu ada master cylinder bagian atas dan master cylinder bagian bawah. Pada master cylinder bagian atas di sini ada tempat fluida atau minyak kopling. Nah, melalui fluida ini kopling akan bekerja ketika pedal kopling ditekan oleh pengemudi, sehingga fluida akan bergerak menuju ke master cylinder bagian bawah, sehingga master cylinder bagian bawah akan mendorong push rod, kemudian push rod itu mendorong sebuah release fork, kemudian dengan itu release bearing akan terdorong sehingga kopling sendiri akan bekerja. Nah, itulah perbedaan antara kopling mekanis dan kopling hidrolis. Nah, itulah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kemudian pada pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai perawatan berkala pada kopling.